Kalian boleh keluar, pinta Alvarezel. Alvarezel melihat sang istri yang juga masih terduduk dan mengobrol dengan beberapa santri di sampingnya. Alvarezel berdiri dan menghampiri Aira. Sayang, panggil Alvarezel yang membuat para santri heboh sendiri. Aduh, lembut banget suaranya. Ah, sayang gak? Tuh. Aduh, mau kayak Gus Al. Beberapa bisikan para santriwati di sekitarnya. Aira kemudian pamit dan membereskan barang-barangnya. Aira tersenyum mendengar bisikan para santri karena ulah suaminya. Ia berdiri dibantu oleh suaminya yang membuat para santriwati semakin heboh karena tas Aira yang ditenteng oleh Alvarezel. Kenapa sih mereka heboh banget? Tanya Alvarezel pada sang istri saat keluar dari aula dan menuju ke dalam. Entahlah, pengen nikah juga kali, jawab Aira. Mereka berjalan menuju ke dalam. Di perjalanan mereka mengobrol dan bercanda yang membuat para santer fokusnya menjadi terlihat ke mereka. Keluarga cemara banget ya. Kalau punya anak bakal ganteng dan cantik, banget sih itu. 39. Lia, pasti anaknya bangga, punya orang tua kayak Gus Al dan Ning Aira, dua-duanya dokter, cantik dan ganteng lagi. Aira dan Alvarezel memang mendengar semua ngomong para santri yang memuji mereka, namun bukannya sombong atau gimana. Yang banyak orang tahu hanya kebahagiaan mereka, tidak ada yang tahu bagaimana sulitnya Aira saat sebelum menikah dengan suaminya. Dan ujian dalam rumah tangga mereka yang tidak banyak orang tahu, dari orang ketiga dan orang-orang yang tidak suka dengan mereka. Jarak dari asrama dan dalam cukup jauh. Alvarezel memutuskan untuk naik motor tadi, kini mereka sudah berada di depan halaman dalam. Hati-hati sayang, ujar Alvarezel menggenggam tangan sang istri saat turun dari motor. Di depan mereka melihat Zahira yang sedang menggendong Amira yang baru saja selesai mandi. Tak lupa Aira mencuci tangan dan kakinya terlebih dahulu sebelum mendekat ke arah Zahira dan juga Amira. Dari mana lu? Tumben pakai gamis. Tanya Zahira dan kakak iparnya. Tumben gue kalau ikut pengajian pakai gamis terus gila, sahut Aira. Ye, tumben aja gitu, titip Amira dong, gue mau mandi nih. Enggak ada orang soalnya. Aira dengan senang hati mengambil alih sang keponakan dari tangan Zahira, ia kemudian duduk di kursi ayunan yang berada di halaman samping dale. Zahria kemudian mandi sedangkan Aira bermain dengan keponakannya yang baru berumur 1 minggu itu. Alvarezel melihat sang istri menggendong keponakannya langsung menghampiri istrinya. Zahira mana sayang? Tanya Alvarezel. Mandi, Mas udah cuci tangan. Tanya Aira saat sang suami mencolek pipi Amira. Sudah dong, gendong ponakan dulunya. Beberapa bulan lagi baru gendong anak kita, jawab Alvarezel dan mengusap perut Aira. Kebiasaan baru Alvarezel adalah memegang perut Aira dan mengajak ngobrol calon buah hati mereka. Setiap hari Alvarezel menyempatkan untuk mengobrol dengan calon buah hatinya, walau hanya beberapa menit dan ia juga memperhatikan sang istri yang sekarang mudah lelah. Sini sayang biar gantian aku yang gendong, ucap Alvarezel mengambil alih Amira. Aira kemudian duduk di samping suaminya sambil mengusap perutnya yang menulis membuncit jika tidak menggunakan pakaian. 1. Mas, panggil Aira. 40. Ya, mau sesuatu? Sahut Alvarezel. Aira menggelengkan kepala dan sedikit berpikir dan mencari kata yang pas untuk bilang ke suaminya jika ia ingin kembali bekerja. Aku tuh bosen banget mas di apartemen. Kalau kamu kerjakan, kadang selalu sibuk gitu, jadi akunya juga sedikit bosan, kalau misalnya aku mau kerja lagi boleh gak mas? Janji deh enggak bakal ambil banyak pasien dan enggak akan capek, ucap Aira yang memberanikan diri untuk bilang hal ini pada suaminya. Enggak, aku bakal kerja di rumah mulai sekarang kalau kamu bosan, aku bakal serahin pekerjaan aku ke Arlo,
Abis lahiran dan anak kita sudah agak besar baru kamu boleh kerja lagi, sahut Alvarezel kemudian mengajak sang keponakan masuk dan meninggalkan Aira di luar sendirian. TTT. Sedangkan di lain tempat, tepatnya di mobil milik Bara, kini Bara sedang dalam perjalanan ke pulang bersama adik iparnya yaitu Hasna. Kak itu bukannya Dokter Arya ya kak? Tanya Hasna saat melihat seorang pria yang tengah berdiri di samping mobilnya di pinggir jalan. Lihat dek, kayaknya mobilnya mogok itu, bantu bentar ya, jawab Bara dan meminggirkan mobilnya tepat di depan mobil Arya. Bara kemudian turun dan Hasna lebih memilih menunggu di mobil sambil mengerjakan laporannya. Tak lama Bara kembali dengan diikuti Arya di belakangnya dan masuk ke mobil Bara. Dek kita nganter Dokter Arya dulu gak apa-apa kan? Soalnya mobilnya mogok dia sedang buru-buru ada acara soalnya, tanya Bara. Lia gak apa-apa kak, jawab Hasna kemudian fokus kembali ke arah laptopnya. Cukup lama suara mobil hening dan hanya terdengar suara ketikan dari laptop Hasna, hingga akhirnya keluar sebuah pertanyaan yang membuat fokus Hasna buyar. Kalian pulang hanya berdua? Tanya Dokter Arya. Lia, emang kenapa? Balas Bara. Bukannya Elpar bukan mahram ya? Sedangkan kalian di mobil hanya berdua, apa tidak akan terjadi apa-apa? Tanya Arya kembali. Bara hanya diam, begitu dekat dengan Arya jadi ia tidak menanggapi pertanyaan cemburu dari sahabatnya tersebut. Berbeda dengan Bara, Hasna sudah tersulut emosi. Ia kemudian menutup laptopnya dengan kasar dan menoleh ke arah belakang. Maksud dokter apa ya? Dokter nuduh saya selingkuh dengan Kak Bara, begitu? Tanya Hasna. 41. Enggak, saya enggak nuduh kalian selingkuh. Kamu sendiri yang bilang, tapi pertanyaan Anda menjerumuskan ke situ Dokter Arya terhormat. Saya enggak bilang begitu, kamu sendiri yang bilang kalau kamu selingkuh. Hasna semakin emosi kemudian dia menatap tajam ke arah Arya, saya walaupun masih jomblo, saya masih tahu etika dan juga saya tidak mau merebut suami orang ya. Dok, apalagi suami kakak saya sendiri. Arya tampak bingung sepertinya ia salah berbicara hingga membuat Hasna marah, sedangkan Bara hanya diam dan tersenyum mendengar perdebatan antara sahabat dan adik iparnya. 42. 87. Hasna dan Bara baru saja sampai pesantren. Hasna terlihat begitu kesal karena perkataan Dokter Arya tadi, dan kini ia ikut ke pesantren bersama dengan Hasna dan Bara. Assalamualaikum, salam Hasna kemudian langsung menuju ke kamarnya. Waalaikumsalam. Semua orang yang berada di ruang tamu heran melihat Hasna yang pulang dan langsung menuju ke kamar, tidak menyalami semua orang terlebih dahulu dan tampak terlihat kesal. Mas itu Hasna kenapa? Tanya Zahira pada suaminya. Biasa mungkin capek, jawab Bara santai. Oh ya. Aba Uma ada yang mau bertemu dengan Aba dan Uma Imbuh Bara melihat keluar. Siapa? Tanya Aba Elbrahim. Kemudian Bara memanggil Arya yang masih setia berdiri di depan teras, saat ditarik Bara ia baru masuk ke dalam-dalam. Aira dan Zahira yang memang satu pemikiran, mereka saling pandang dan tersenyum, mereka dapat menebak kedatangan Dokter Arya ke sini untuk apa. Kamu kenapa sayang kol senyum-senyum? Kamu suka sama Dokter Arya? Bisik Alvarezel saat istrinya senyum-senyum sendiri saat Dokter Arya masuk. Ngaco enggak lah, orang aku senyum sama Hira tuh, jawab Aira. Zahira dan Aira yang peka akan kode itu, mereka akhirnya berdiri dan masuk ke dalam. Sedangkan Alvarezel tetap di situ bersama dengan kedua orang tuanya dan juga Nyai Siti dan Kiai Eldris. Sedangkan Aira dan Zahira menunggu di ruang keluarga bersama Denan Amira dan juga Altaf yang sedang seminar online. Lu rasa pikiran kita sama gak? Tanya Zahira pada Aira yang sibuk bermain dengan Amira. Pakek tanya lagi lu, Hasna kan, jawab Aira. Kelihatan sih setiap Dokter Arya ngelihatin Hasna kayak beda gitu, tapi ya. Gue enggak mau bikin gosip jadi gue diem aja, imbu Aira.
Berarti keluarga kita jadi dokter semua dong? Agak asik monoton banget masak enggak ada yang pengusaha gitu atau polisi kek, tentara kek, biar nanti kalau foto keluarga enggak putih semua gitu. Kakak Al suruh daftar polisi Ra, biar foto keluarga kita jadi ada warna lain, sahut Zahira yang membuat Altaf yang sedang seminar menahan tawannya. Gak usah ketawa lu, seminar dulu yang bener dik, imbuh Zahira melihat Altaf yang menahan ketawa. 43. Kini sudah larut malam namun Aira masih belum tidur karena sang suami masih belum masuk kamar. Tadi Alvarezel pamit untuk mengecek santriwan yang sedang sakit, karena demam dari 2 hari yang lalu dan tidak turun-turun. Aira hanya bisa membolak-balikan tubuhnya ke kanan dan ke kiri, La juga sangat merasa lapar, padahal ia sudah makan malam, ingin menghubungi suaminya, namun ponsel Alvarezel tertinggal di kamar. Tak lama suara pintu terbuka dengan cepat Aira bangun dari tidurnya dan mendapati sang suami membawa nampan lengkap dengan buahnya. Belum tidur sayang? Tanya Alvarezel yang memasuki kamarnya. Belum, kamu lama banget sih. Aku nunggu kamu dari tadi, jawab Aira yang langsung memeluk suaminya. Ulu-ulu pasti kamu lapar ya. Nih aku bikinin soto, enak dingin-dingin kayak gini. Alvarezel kemudian duduk di samping sang istri. Jadi kamu tadi lama gara-gara masak soto dulu? Tanya Aira pada suaminya. Hehehe iya. Soalnya tadi pas abis periksa santri ketemu sama Ustadz Husain dia dari dapur abis bikin mie rasa soto, terus aku jadi pengen juga, kamu kan sekarang kalau jam segini sering lapar ya udah deh aku bikin soto aja, biar kamu juga makan, jelas Alvarezel. Kokwet banget suami aku jadi makan sayang deh. Alvarezel mulai menyuapi sang istri dan juga dirinya sendiri secara bergantian. Aira merasakan soto buatan sang suami sedikit hambar, namun demi menjaga hati suaminya yang sudah repot ia memakannya hingga habis. Biar aku yang taruh di bawah, ujar Aira. Udah kamu gosok gigi saja dulu, biar mas yang taruh di bawah, cegah Alvarezel. Udah cuma cuci piring satu doang, mas mending mandi dulu gih, mas kan belum mandi tadi, ucap Aira kemudian ia keluar dari kamarnya menuju ke bawah. Sedangkan Alvarezel terlihat bingung harus berbuat apa, karena memang dia belum membereskan barang-barang yang ia pakai tadi. Dengan cepat Alvarezel menyusul sang istri ke bawah, saat di ujung tangga ia melihat sang istri yang sedang duduk di meja makan sambil melihat ke arah dapur. Sayang, panggil Alvarezel sedikit takut. Aira kemudian menoleh ke arah sang suami dan menggelengkan kepalanya karena kekacauan yang ia buat. Hehehe maaf sayang, ternyata ribet juga bikin soto jadi aku bingung, ujar Alvarezel. Ini kalau jidah tahu marah sih mas, sahut Aira. Hehehe aku beresin kok sayang kamu tenang saja. 44. Ya sudah kalau gitu ayo kita beresin bareng-bareng biar cepat selesai. Jangan kamu istirahat saja dulu, biar aku yang bereskan. Biar cepat selesai mas, kamu gak lupakan besok ada meeting loh kamu, ayo biar aku bantu. Tapi nanti kalau capek kamu istirahat ya. Peringat Alvarezel pada sang istri. Udah ayo. Alvarezel dan Aira mulai mencuci dan membereskan kekacauan, hingga Uma Anissa yang terbangun keluar dari kamar dan melihat Aira dan Alvarezel sedang mencuci perabotan dapur. Kalian ngapain malam-malam begini, cuci perabotan dapur? Tanya Uma Anissa ketika melihat putra dan menantunya di dapur malam-malam. Uma sapa Aira. Ini Uma, tadi Mas Al bikinin Aira soto, tapi semua perabot dapur dipakai. Salah Aira si Uma, jawab Aira membela sang suami agar tidak dimarahin oleh mertuanya. Ya Allah, sudah kamu duduk saja biar Uma yang bantu suamimu, sahut Uma Anissa menyuruh Aira untuk duduk. Gak apa-apa Uma, Aira masih kuat kok, sahut Aira. Duduk saja sayang, biar Uma yang bantu mas, pinta Alvarezel. Aira kemudian duduk dan menunggu sang suami dan mertuanya di meja makan. Mereka baru selesai pukul 12:30. Kini Aira dan Alvarezel tidak bisa tidur,
mereka hanya berpelukan dan diam tanpa mengeluarkan suara satu sama lain. Mas, panggil Aira. Lia. Tadi Dokter Arya menghitbah Hasna. Tanya Aira. Kok kamu tahu? Tahu aja dari awal Dokter Arya melihat Hasna tuh kelihatan beda tahu. Kamu sih enggak peka. Kalau aku enggak peka, kamu ngambek. Kamu kan jarang ngambek berarti aku peka dong. Apa sih enggak nyambung tahu? Sayang, mau baby moon gak? Tawar Alvarezel pada sang istri. Kapan? Tanya Aira. Bulan depan, pas masuk 5 bulan biar agak sedikit kuat juga kamunya, tapi nanti kita konsul juga ke dokter ya. 45. Kemana? Tanya Aira. Kamu maunya kemana? Naik gunung. 46. 88. Alvarezel terkejut mendengar jawaban sang istri, bisa-bisanya ia kepikiran untuk mendaki gunung dalam keadaan hamil seperti ini. Sayang, yang benar saja sayang, kamu lagi hamil loh, masak ia mau mendaki gunung, ujar Alvarezel. Tadi kanmu tanya imana, iya. Aku jawab, aku sama adik maunya mendaki gunung, yang pendek aja, gak sampai puncak juga gak apa-apa. Yang penting mendaki gunung, jawab Aira. Alvarezel tampak pusing, ia sedikit menyesal bertanya pada sang istri ingin baby moon kemana, lalu pas semenjak hamil permintaan sang istri banyak yang membuat ia mengusap dadanya. Apa enggak bisa ditunda? Waktu adik sudah lahir dan agak besar gitu. Tanya Alvarezel menawar permintaan sang istri. Itu namanya bukan baby moon dong, orang adik udah keluar udah besar juga, jawab Aira dengan nada sedikit kesal. Alvarezel menghela nafas panjang dan sedikit berpikir, ia kemudian mengambil ponselnya dan mencari gunung yang aman dan tidak terlalu tinggi. Setelah beberapa saat ia mendapatkan gunung yang aman dan tidak perlu perjalanan jauh, dan pastinya sang istri senang. Kamu beneran mau naik gunung? Tanya Alvarezel pada sang istri. Aira yang memang belum tidur, kemudian berbalik ke arah semuanya dengan senyuman lebarnya. Beneran boleh? Tanya Aira. Boleh tapi lusa, besok aku ada meeting penting soalnya, jawab Alvarezel yang sedikit bersiap jika sampai tempatnya tidak sesuai ekspektasi sang istri, namun itu satu-satunya gunung yang aman untuk dinaiki sang istri. Oke kalau begitu tapi besok beli perlengkapan gunung dulu ya. Jawab Aira yang gembira. Lia, sekarang tidur udah malam, sini peluk dulu, sahut Alvarezel merentangkan tangannya dan Aira masuk ke dalam dekapan sang suami. Tak lama Aira sudah tertidur pulas, semenjak hamil Aira sulit tidur jika tidak ia peluk terlebih dahulu. Maaf ya. Sayang kalau anti tidak sesuai ekspektasi, tapi ini cara aman biar kamu enggak ngambek dulu sama aku, gumam Alvarezel mengusap pipi sang istri. Kap. Tidur yang nyenyak ya sayang, imbu Alvarezel kemudian ia juga ikut tidur dan menyusul sang istri yang sudah memasuki alam mimpi sejak dalam dekapannya. Sedangkan di kamar sebelah Zahira terbangun karena suara tangis Amira yang tidak berhenti sejak tadi. 47. Saat ia bangun Bara sedang menggendong Amira yang terus menangis. Kenapa enggak bangunin aku mas? Tanya Zahira pada sang suami. Kamu kan baru tidur, jadi aku enggak tega bangunin kamu, kayaknya dia lapar tapi enggak mau pakai jawab Bara. Aku ambilkan bantal dulu ya. Sahut Zahira kemudian menuju ke box bayi. Mau minum enggak? Tanya Zahira. Dari enggak mau, apa langsung dari kamu beb siapa tahu saja mau, jawab Bara. Boleh sebentar aku ke kamar mandi dulu. Setelah dari kamar mandi Zahira mulai menyusui Amira yang badannya sedikit hangat, sedangkan Bara keluar dari kamar untuk ke dapur mengambilkan air minum dan juga beberapa camilan untuk sang istri. Tak selang berapa lama Bara kembali ke kamar ia melihat sang istri yang sedang menahan kantuk saat menyusui buah hati mereka. Sayang minum dulu sayang, ujar Bara menepuk bahu sang istri pelan. Makasih mas. Bara mencoba untuk mengecek kembali putri kecilnya yang mulai tertidur pulas. Benar-benar ya.
Pakai dot enggak mau tadi dia, ujar Bara. Belum terbiasa kali mas, kita juga kemarin baru nyoba sekali pakai dot. Kamu sih kenapa enggak bangunin aku, sahut Zahira. Aku kasihan sama kamu Beb, sambil aku pijetin ya. Kamu pasti capek kan? Bara mulai memijat kaki sang istri, dan Zahira begitu menikmati pijatan sang suami yang begitu enak, Zahira memang lebih memilih mengurus anaknya sendiri. Zahira memang hanya dibantu umahnya dan mama mertuanya untuk mengurus sang anak, karena jujur ia takut dengan baby sister sekarang. Banyak yang melakukan kekerasan. Zahira lebih baik menghindari hal seperti itu, walau ia lelah dan sungguh nikmat dan ia enjoy menjalani rutinitas barunya sebagai ibu baru. Sedangkan Hasna ia baru saja melakukan sholat istiqoroh, setelah diminta oleh Aba Elbrahim, ia jujur saja terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Arya. Hasna benar-benar dibuat tidak bisa tidur oleh Dr. Arya, padahal selama ini Dr. Arya terlihat begitu tidak menyukai dirinya. Bahkan semenjak distase anak Hasna setiap hari dibuat nangis oleh Dr. Arya. Namun yang dilakukan Dr. Arya semalam benar di luar prediksi Hasna dan juga BMKG. Dia mau nikah beneran gak sih? Atau cuma prank? Tanya Hasna pada dirinya sendiri. Aduh pusing banget sih. Aku enggak bayangin apa yang terjadi kalau aku benar-benar nikah sama dokter itu. 48. Hasna mencoba menetralkan pikirannya dan mulai melakukan sholat istiqoroh. Setelah sholat istiqoroh ia mencoba tidur walaupun susah baginya untuk memejamkan matanya untuk saat ini. Setelah berusaha keras untuk tertidur Hasna akhirnya mulai memasuki alam mimpinya, walau membutuhkan waktu yang cukup lama. TTHTHTTHTTT. Keesokan paginya Alvarezel dan Aira pamit untuk kembali ke Jakarta, karena Alvarezel akan ada meeting penting di rumah sakit. Kok kayak bahagia banget Lura? Tanya Zahira yang melihat sahabatnya lebih ceria hari ini. Gak apa-apa, emang enggak boleh. Ya boleh sih. Tapi agak meragukan gitu. Sudah ayo makan, nanti keburu macet, tengah Uma Anissa. Mereka mulai sarapan dengan candaan kecil saat selesai sarapan Aira dan Alvarezel kini pamit. Di tengah jalan Aira meminta agar ia ikut ke rumah sakit agar tidak bosan dan ia berjanji tidak akan melakukan pekerjaan apapun. Alvarezel menyetujuinya dan ia menjanjikan jika sang istri hanya berdiam di ruangnya ia akan mengajaknya ke toko peralatan gunung sepulang dari rumah sakit. Setelah menempuh perjalanan 50 menit mereka akhirnya sampai di rumah sakit, Alvarezel langsung menuju ruang meeting dan Aira menuju ruang suaminya. Sudah 2 jam Aira menunggu ia sungguh bosan, namun ia teringat janji suaminya tadi. Ia kemudian menuju ke ruangan istirahat milik Alvarezel yang berada di balik rak buku, hingga akhirnya Aira tertidur. Setelah meeting yang cukup panjang, Alvarezel kembali ke ruangannya, namun saat memasuki ruangannya ia tidak mendapati sang istri. Dengan cepat ia mengecek ruangan yang berada di balik rak buku ternyata sang istri sedang tertidur pulas. Kamu itu suka banget bikin khawatir ya. Untung saja sayang, gumam Alvarezel. Alvarezel kemudian mengambil ponselnya dan menelpon seseorang. Tolong bersihkan kamar saya ya, Pak. Dan tolong belikan 2 PC yang paling bagus, dan letakkan di kamar saya menghadap ke jendela, ucap Alvarezel pada seseorang di seberang. Alvarezel kemudian membersihkan diri dan ikut berbaring di samping sang istri, hingga mereka tertidur. Hari Readers tolong bantu author ya. Tolong like, vote dan beri ulasan karya autor ini dan jangan lupa baca karya autor yang lainnya ya. Terima kasih. 49. 89. Keesokan harinya Aira sudah sangat siap dengan segala perlengkapan gunungnya yang baru ia beli kemarin saat pulang dari rumah sakit. Sudah siap sayang? Tanya Alvarezel yang baru saja keluar kamar. Kamu kok suka pakai kaos sih mas? Pakai sandal lagi? Emang enggak sakit nanti kakinya? Tanya Aira saat melihat outfit sang suami. Gampang nanti kita ganti di jalan aja,
yuk berangkat udah semua kan? Sahut Alvarezel kemudian mengambil tas carrier yang sudah disiapkan oleh sang istri sejak semalam. Alvarezel melihat sang istri yang begitu excited menuju ke mobil, ada rasa sedikit bersalah pada diri Alvarezel, telah memberi harapan lebih pada istrinya. Mas enggak bohong kok sayang, cuma mungkin enggak sesuai ekspektasi kamu aja, gumam Alvarezel melihat sang istri masuk ke dalam mobil. Setelah itu ia mengikuti sang istri masuk ke dalam mobil, namun ia menaruh carrier di bagasi terlebih dahulu. Mas nanti mampir minimarket dulu ya. Kemarin lupa beli madu, ujar Aira ketika Alvarezel memasuki mobil. Lia sayang, pasang dulu seat belt-nya, jawab Alvarezel kemudian memasang seat belt sang istri. Alvarezel mulai menjalankan mobilnya menuju ke tempat yang sudah Alvarezel siapkan untuk istrinya. Baru 5 menit keluar dari parkiran apartemen, Aira sudah terlelap. Alvarezel tersenyum dan memegang perut sang istri. Naik gunung kita ya dek, gumam Alvarezel. Sedangkan Hasna, ia baru saja sampai di rumah sakit diantara oleh Aba Elbrahim, karena bara hari ini libur praktik. Kok Aba parki? Emang Aba mau mampir dulu? Tanya Hasna ketika melihat sang Aba parkir di parkiran khusus para pegawai. Ya Aba mau ketemu kakak Al, sama nemenin kamu sarapan, jawab Aba Elbrahim. Hasna udah besar ba, kenapa harus ditemenin sih? Hasna bisa kok ke kantin sendiri. Tahu kok. Tapi emang Aba enggak boleh nemenin anaknya makan. Boleh deh, ayo ba. Lumayan bisa irit uang jajan, sahut Hasna kemudian ia keluar dari mobil abahnya. Saat baru turun ia kemudian berpapasan dengan orang yang sedang ia hindari, siapa lagi kalau bukan Dokter Arya. Kenapa sih harus ketemu di parkiran, gumam Hasna dalam hatinya. Sedangkan Arya yang baru saja turun dari mobil berpapasan dengan seorang wanita yang ia khitbah kemarin, namun 50. Bukannya menyapa ia hanya melewati Hasna begitu saja dan menyalami Kiai Elbrahim. Assalamualaikum ba. Salam Arya. Waalaikumsalam nak. Gimana? Sehat? Jawab Aba Ibrahim. Aba Elbrahim dan Dokter Arya jalan terlebih dahulu meninggalkan Hasna yang masih di belakang yang heran kenapa sang Aba dengan mudah nih dekat dengan Dokter Arya. Kenapa jadi aku yang ditinggal yak, gumam Hasna kemudian menyusul Aba Elbrahim dan juga Dokter Arya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam, Alvarezel dan Aira sampai di sebuah villa yang cukup besar. Villa milik Aba Elbrahim yang sering dipakai untuk berkumpul saat lebaran, atau untuk para pengajar dari pesantren Aba Elbrahim, Aba Eldris dan Kiai Rauf jika sedang liburan. Villa ini juga kerap kali dipakai untuk daurah Quran jika bulan puasa. Villa dengan lebar 3 hektar ini dibagi oleh 3 bangunan dan terdiri dari 10 kamar lebih di setiap bangunnya. Ada satu bangunan yang lebih kecil dari bangunan lainnya berada di tengah dengan model yang berbeda atau biasanya dibilang bangunan utama, yang hanya diperuntukkan keluarga Kiai Ibrahim saja. Bangunan utama memang sengaja dibuat kecil dan hanya ada 5 kamar dan setiap kamar dengan ukuran sama, model dan fasilitas yang sama. Sayang bangun sayang, kita udah sampai, Alvarezel berusaha untuk membangunkan sang istri. Aira sayang kita udah sampai loh, katanya mau mendaki, Alvarezel mencoba kembali membangunkan sang istri. Aira hanya berganti posisi hingga akhirnya Alvarezel menyerah dan memilih menggendong sang istri untuk masuk ke dalam villa. Katanya mau ndaki, belum daki beneran aja udah tepar, sayang, gumam Alvarezel gemas melihat sang istri tertidur. Alvarezel membawa sang istri masuk disambut oleh Kang Badrul dan istrinya orang kepercayaan Aba untuk membersihkan villa. Loh Gus, istrinya kenapa? Tanya istri Kang Badrul. Gak apa-apa tertidur dia, maklum. Kayak nih bawaan bayi sering tidur sama gampang capek, jawab Alvarezel. Oh alah ya sudah Gus, kamarnya juga sudah rapi dibawa ke atas saja, pesanan Gus Al juga sudah siap. Lihat teh, Kang makasih ya. Maaf merepotkan jadinya, sahut Alvarezel.
Sudah tugas kita Gus, kalau begitu kami permisi dulu ya. Gus, mau ke pasar beli bahan untuk makan malam nanti. 51. Pamit Kang Badrul. Oh ya Gus, ada barang yang perlu diturunkan tidak biar saya turunkan. Imbuh Kang Badrul. Ada Kang, cuma Carrier tolong bawa ke atas ya. Kang, sama saya mau kasih uang belanja nanti, jawab Alvarezel. Baik Gus. Alvarezel kemudian naik ke lantai 2 di mana kamarnya berada. Setelah masuk tidak banyak berubah, hanya ada tambahan 2 PC yang menghadap ke jendela dengan view perkebunan teh dan juga buit. Alvarezel menidurkan Aira di ranjang dan melepas hijab dan jaket yang dikenakan oleh Aira. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu, Alvarezel kemudian keluar dan membukakan pintu. Terdapat Kang Badrul yang sudah membawa Carrier merah miliknya. Ini Gus tasnya dan tadi ada plastik belanjaan jadi saya bawa sekalian, ucap Kang Badrul menyerahkan tas dan plastik belanjaan. Oh ini tolong taruh bawah saja Kang, sama ini buat belanjaan bahan makanan, ujar Alvarezel menyerahkan beberapa lembar pecahan uang 100 ribuan. Gus, ini kebanyakan Gus, jawab Kang Badrul mengembalikan beberapa lembar. Gak apa-apa Kang buat jajan Ayu, anak Kang Badrul, jawab Alvarezel. Terima kasih banyak Gus, kalau begitu saya permisi dulu, takut kesiangan nanti keburu habis bahan-bahannya, pamit Kang Badrul. Lia Kang, sekali lagi terima kasih ya Kang, ucap Alvarezel. Alvarezel kemudian kembali masuk dan mendapati sang istri masih tertidur, ia kemudian beralih ke 2 PC yang ditata berdekatan. Ia mendolon sebuah game di PC tersebut, yang akan digunakan nantinya. Alvarezel melihat sang istri yang mulai ada pergerakan tak lama, mata Aira terbuka perlahan, Alvarezel menunggu hingga nyawa sang istri terkumpul. Morning sayang, sapa Alvarezel menghampiri istrinya dan mencium setiap sudut wajah Aira. Aira masih bengong sambil memeluk suaminya dan menatap ke arah jendela. Mau makan? Tawar Alvarezel pada Aira. Aira menggelengkan sebagai jawabannya hingga ia tersadar jika mereka bukan berada di mobil. Ini di mana? Tanya Aira. 52. Di Villa Abah, jawab Alvarezel. Bukannya kita mau mendaki kok kita ke Villa sih. Lihat tadi kamu dibangunin susah banget, jadi kita ke sini dulu, sahut Alvarezel. Ya sudah yuk. Kita berangkat sekarang takut nanti turunnya malam. Bentar lagi dolon gamenya belum selesai, jawab Alvarezel yang membuat Aira mengubah posisinya jadi duduk. Game apa? Kita kan mau mendaki kok dolon game. Tanya Aira. Lia kita mendaki di game yang lagi viral itu sayang, kan kita bisa mendaki terus aku sengaja bawa ke sini biar sekalian lihat pemandangan. Biar vibes mendaki dapat, jawab Alvarezel menunjuk ke arah 2 PC yang menghadap ke jendela. D. Mas Ali. 53. 90. Tok, tok, tok. Sayang buka dong sayang, janji deh kamu minta apa saja aku bakal turutin, tapi jangan yang membahayakan dong, Alvarezel mencoba membujuk sang istri yang sedang marah pada dirinya, karena ia sudah berbohong. Namun sebenarnya Alvarezel tidak sepenuhnya berbohong, ia tetap mengajak sang istri mendaki Nanmun lewat game. Sayang buka dong. Maafin mas ngaku salah, Alvarezel mencoba menggedor pintu kamarnya kembali. Sedangkan di dalam Aira sedang asyik memainkan game yang didolon sang suaminya tadi, namun ia menghiraukan teriakan suaminya di luar. Biarin saja. Siapa suruh bohong, gumam Aira mendengar teriakan sang suami. Aira larut dalam bermain game yang didolon sang suami, hingga ia lupa akan waktu. Ia sudah cukup lama bermain di depan PC saat merasa lapar. Aira baru tersadar jika ia sudah di depan PC selama 3 jam lebih. Astagfirullah gue belum sholat dulu ah. Abis itu keluar, gumam Aira. Sedangkan Alvarezel sedang kalangan kabut. Ia takut sang istri kenapa-napa, namun mengingat sang istri selama hamil kuat tidur, ia tidak berani mengganggunya.
Namun waktu berlalu 3 jam sudah dirinya tidak dibukakan pintu oleh sang istri. Alvarezel berniat mendobrak pintu kamarnya, namun sudah memasuki waktu sholat. Sayang mas sholat dulu ya. Semoga selesai mas sholat kamu sudah bukakan pintu ini ya. Sayang, gumam Alvarezel. Alvarezel kemudian sholat di musola bawah, ia mulai mengambil wudhu dan melaksanakan sholat dusur. Namun saat di pertengahan sholat Alvarezel mendengar suara sang istri yang sedang mengobrol dengan Tehnia yang tak lain adalah istri dari Kang Badrul. Alvarezel berusaha untuk khusyuk mengerjakan sholatnya, semoga saja setelah ia sholat sang istri masih berada di bawah. Sedangkan di pesantren As-Salam Zahira heboh sendiri saat melihat pesan dari kakak iparnya atau sahabatnya tersebut. Umma, 54. Teriak Zahira mencari Uma Anissa, di lantai bawah, sedangkan Amira sedang tidur bersama ayahnya. Ada apa sih Nduk? Kok teriak-teriak begitu, bukannya anak kamu sedang tidur nanti kalau bangun gimana? Tegur Uma Anissa. Uma harus marahin anak Uma dan mantu Uma satu itu nih, Uma lihat masak mereka mau ndaki, padahal. Aira saja kandungannya belum seberapa kuat, ucap Zahira memperlihatkan ponselnya pada sang ibu. Ini beneran. Kenapa kakakmu nekat juga? Kalaupun ia istrinya ngidam seharusnya ia bisa kasih tahu istrinya baik-baik, tanya Uma Anissa tidak percaya. Coba Uma telepon saja, kira udah telepon enggak diangkat, sahut Zahira. Urma Anissa kemudian mencari ponselnya dan menghubungi nomor putra sulungnya. Beberapa kali beliau menelpon, namun tidak ada jawaban dari putranya. Uma Anissa mencoba menghubungi nomor menantunya, namun ponselnya mati dan panggilan tidak dapat terhubung. Gimana Uma? Tanya Zahira. Nomor Aira enggak aktif, kakakmu ditelepon dari tadi enggak diangkat, jawab Uma Anissa yang kepikiran dengan menantunya. Kembali ke villa. Selesai sholat Alvarezel menghampiri sang istri yang sedang makan di meja makan ditemanin Ayu dan juga Tehnia. Monggo Gus, saya sama Ayu permisi dulu, pamit Tehnia. RT ikut makan sekalian saja, cegah Aira. Hehehe maaf ning kami sudah makan tadi di rumah, kami permisi mari waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sepeninggalan Tehnia dan Ayu, Alvarezel merapatkan kursinya dengan kursi sang istri. Ia juga kemudian memeluk sang istri dan terus mengucapkan kata maaf. Kamu sudah makan? Tanya Aira yang akhirnya mengeluarkan suara. Alvarezel menggelengkan kepalanya seperti anak kecil dan tak melepaskan pelukannya pada Aira. Mau makan? Tawar Aira. Suapin, jawab Alvarezel dengan nada manjanya. Lepas dulu. Aku enggak bisa suapin kamu kalau kayak gini, jawab Aira. Alvarezel kemudian melepaskan pelukannya, namun ia duduk lebih rapat lagi ke arah sang istri. Aira mulai menyuapi Alvarezel, sedangkan Alvarezel hanya diam dan menatap sang istri yang sepertinya masih kesal dengan dirinya. 55. Sayang, panggil Alvarezel. Hanya deheman yang ia dengar dari mulut sang istri. Maaf sayang, bukannya enggak mau nuruti kemauan kamu, tapi kemauan kamu terlalu ekstrem untuk dilakukan sekarang. Tapi aku janji setelah adik lahir dan adik sedikit besar kita mendaki gunung dan menjelajahi gunung bersama ya. Jelas Alvarezel pada Aira. Namun Aira tidak menjawab, ia terus melanjutkan menyuapi Alvarezel hingga piringnya bersih. Saat ingin mencuci piring Alvarezel terus mengekori sang istri di belakangnya, awalnya Aira tidak ingin menanggapi sang suami. Hingga akhirnya geram karena ia sulit bergerak, karena Alvarezel mengikuti kemanapun ia melangkah. Mending mas tunggu di kamar, aku susah kalau kamu ngikutin kayak anak ayam begini, pinta Aira pada suaminya. Alvarezel tidak ingin membuat sang istri semakin kesal. Akhirnya ia menuruti perintah sang istri, ia kemudian naik ke atas dan menunggu sang istri, tanpa melakukan apapun. Tak berapa lama Aira akhirnya naik ke atas, saat sampai di kamar Aira langsung bersandar pada kepala ranjang dan mencas ponselnya dan ia beralih ke tab untuk melihat perkembangan kafenya.
Sedangkan Alvarezel tertidur sambil memeluk sang istri, ia ingin meminta maaf dan menyelesaikan masalahnya dengan istrinya. Namun sepertinya sang istri sedang tidak bisa diganggu karena Aira sedang fokus. Jika Aira sedang fokus maka tidak ada yang bisa mengganggunya termasuk Alvarezel sendiri. Alvarezel diam sambil memeluk dan memainkan perut sang istri, di mana Alvarezel sedikit mengangkat baju yang dikenakan Aira, agar baby bump Aira sedikit terlihat. Alvarezel terus mengusap dan mencium perut Aira, sedangkan Aira baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Ia melihat sang suami yang memainkan perutnya. Aira mengusap kepala Alvarezel, Alvarezel yang menerima belayan hangat sang istri beralih ke arah istrinya. "Sayang," panggil Alvarezel. "Maaf, aku enggak bermaksud buat bohongi kamu, aku cuma berusaha buat kamu happy aja," imbuh Alvarezel. "Lia, aku juga minta maaf. Aku terlalu memaksakan enggak mikirin yang lain-lain," sahut Aira. "Bagaimana kalau sebagai gantinya kita umroh plus liburan ke Jepang mau?" Tawar Alvarezel yang mengalihkan pembicara agar sang istri tidak sedih. "Boleh, aku nurut sama suamiku aja deh, yang penting aku sama kamu." "Aduh duh, kokwet banget is." 56. Kring, kring, kring. Ucapan Alvarezel terputus oleh dering telepon dari ponselnya, tertera nama Uma Anissa di panggilannya. "Siapa?" tanya Aira. "Uma." "Ya sudah, angkat saja, siapa tahu penting." Alvarezel kemudian menekan tombol hijau dan loudspeaker, terdengar suara Uma Anissa yang tambah sedang memarahi Alvarezel. "Halo, assalamualaikum Al, kamu tuh gimana sih masak istri hamil diajak naik gunung? Seharusnya kamu bisa bujuk istrimu, atau alihkan ke yang lain, atau ajak liburan kemana yang selama ini dia pengen gitu," suara Uma Anissa yang mengomel saat panggilan tersambung. "Uma Mas Al jahat." 57. 91. Setelah mengadu pada sang mertua, kini Aira kembali bermain game yang ada di PC, sedangkan Alvarezel masih menerima telepon dan mendengarkan ceramah dari Umanya. "Lia Uma, wassalamualaikum," ucap Alvarezel mengakhiri panggilan dari Uma Anissa. Alvarezel menatap ke arah sang istri yang sedang asik memainkan gamenya. Alvarezel menghembuskan nafas kasar, ingin marah namun ia juga tidak bisa marah dengan sang istri. Alvarezel mendekat kemudian menggeser kursi di PC satunya agar lebih dekat dengan sang istri. Alvarezel menempelkan wajahnya ke lengan sang istri yang terlihat begitu fokus memainkan gamenya. "Udah Mas?" tanya Aira tanpa menoleh ke arah Alvarezel sama sekali. "Kamu katanya udah maafin aku, kenapa bilang sana Uma sih?" tanya Alvarezel. "Biar kamu enggak bohong lagi, biasanya kayak gitu nanti kebiasaan," jawab Aira yang masih fokus pada gamenya. "Aku minta maaf dan enggak bakal ulangin kok sayang, beneran deh," ujar Alvarezel. "Lia, maafin juga ya. Kalau aku tadi salah," sahut Aira. "Kamu fokus banget sih," ujar Alvarezel mematikan PC sang istri. "Mas kok dimatiin sih, lagi seru nih," gerutu Aira. "Lagian kamu fokus banget mainnya, sampai aku dianggurin," ucap Alvarezel yang kini lebih manja daripada Aira biasanya. "Hehehe, maaf ya. Ya sudah, pindah kasur yuk. Punggung aku sakit nih," ucap Aira. Alvarezel kemudian menggendong Aira ke ranjang. Setelah memastikan posisi sang istri nyaman, ia tiduran di samping Aira, lebih tepatnya sejajar di perut Aira. Alvarezel dan Aira deep talk, bertukar cerita satu sama lain dan mencari solusi untuk permasalahan mereka alami, serta tak lupa mengajak ngobrol buah hati mereka. KTTT. Di rumah sakit, Hasna tampak kesal karena sang abah yang mengumumkan kalau Dr. Arya adalah calon menantunya pada Dr. Doker Senio, padahal Hasna belum menjawab hitbaan Dr. Arya. "Kenapa sih kok cemberut gitu?" tanya Lina, teman koas Hasna yang berasal satu kampus. "Aku sebel banget sama abah, aku tahu. Dia nyebarin berita yang gak pasti," jawab Hasna. "Berita apa tuh?" tanya Ina.
Itu aba aku bilang kalau Dokter Arya calon mantunya padahal aku belum nerima hitbahan Dokter Arya, ujar Hasna keceplosan. 58. Sedangkan Ina heboh mendengar jawaban Hasna yang sudah ia prediksi sebelumnya jika Dokter Arya memiliki rasa pada Hasna. Kan apa aku bilang, Dokter Arya beneran suka sama kamu, terus-terus gimana ceritanya? Ceritain dong Has, sahut Ina yang membuat semua orang tertuju pada mereka. Hus. Nah kamu itu berisik banget, pakai keceplosan jugaan akunya, balas Hasna menutup mulut Ina. Hehehe sorry Has kelepasan, kan aku bilang juga apa, kamu sih enggak percaya sama aku, bener kan kalau Dokter Arya tuh suka sama kamu, terus kenapa kamu belum nerima Dokter Arya? Aku belum dapat jawabannya TTT. 1 bulan kemudian. Kini usai kandungan Aira memasuki 5 bulan, Aira sudah jauh lebih enakan untuk beraktivitas dan daripada waktu trimester pertama. Aira dan Alvarezel baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta, mereka baru saja selesai melaksanakan ibadah umroh selama hampir 2 minggu. Selama umroh Alvarezel benar-benar menjaga sang istri dan Aira terharu karena sang suami benar-benar menjaganya dengan baik. Kini Aira dan Alvarezel dijemput Bara dan juga Zahira yang sudah pindah kembali ke apartemen. Aira, teriak Zahira ketika melihat Alvarezel dan juga perempuan bercadar yang sudah dipastikan itu Aira. Aira dan Alvarezel kemudian menghampiri Zahira dan juga Bara. Ada total 6 koper yang dibawa oleh Alvarezel. Masya Allah banget Uhti, puji Zahira ketika mereka sudah berada di depan mata. Bisa aja kamu, tapi kalau tahu kelakuan aku sih. Kayak orang gak percaya di balik cadar ini ada orang yang begitu barbar, sahut Aira kemudian melepas cadarnya. Baru juga dipuji dikit lu, ejek Zahira. Aira kemudian mengambil tisu basah di tasnya dan mengelap tangannya kemudian mengambil alih Amira yang baru saja bangun tidur. Hai sayang, kamu kangen enggak sama Onti? Tanya Aira menggendong Amira di saat Bara dan juga Alvarezel memasukkan koper ke dalam mobil. Onti gaya banget lu, bude kali, masak manggilnya pade sama Onti jomplak ra, ejek Zahira. Dia enggak mau gue dipanggil bude. Call me Onti oke Amira, sahut Aira. Udah ayo kita pulang, ajak Alvarezel menuntut sang istri untuk masuk ke dalam mobil. 59. Di dalam mobil mereka cerita banyak, Aira menceritakan pengalaman umroh pertama kalinya dan dalam keadaan hamil. Sesampainya di apartemen mereka kembali ke apartemen masing-masing, Aira dan Alvarezel mandi dan berganti baju, mereka memerlukan istirahat terutama Aira. Mas, panggil Aira. Apa sayang? Jawab Alvarezel yang sedang mengeringkan rambut Aira. Kok dirasa perut aku gede banget ya? Apa yang dikasih tahu dokter Della benar, kalau anak kita kembar? Kita lusa periksa lagi ya. Semoga saja benar, dan adek kelihatan, jawab Alvarezel. Tapi kalau kembar anak siapa mas? Aku dan kamu kan enggak punya keturunan kembar. Astagfirullah sayang, mikirnya emang kamu pernah berhubungan sama selain aku? Tanya Alvarezel yang gemas dengan pertanyaan sang istri. Ya enggak ada mas, suami aku kan cuma kamu, jawab Aira. Ya sudah berarti itu anak kita, bukannya sekarang banyak kehamilan kembar tapi tidak memiliki keturunan kembar. Emang kamu enggak pernah menangani pasien dengan kehamilan kembar? Pernah sih tapi enggak banyak, iya juga ya. Udah sekarang istirahat ya. Sayangku, kasihan nanti anak-anak kita kalau kecapean, ucap Alvarezel menggendong sang istri. Jangan berharap Mas takut tidak sesuai ekspektasi, sahut Aira. Ya. Kita berdoa saja yang terbaik sayang. Kalau kembar alhamdulillah kalau enggak juga gak apa-apa, yang terpenting kamu dan anak kita sehat, itu yang paling penting buat aku, sahut Alvarezel berbaring, sambil mengoleskan oil di perut sang istri. Adek sehat-sehat ya. Di perut mama, jangan nakal ya. Kasihan mama sering sakit punggung tahu, ucap Alvarezel menempelkan telinganya ke perut Aira.
Mas, aku boleh kerja lagi enggak? Tanya Aira sedikit takut. Apa kamu enggak capek sayang? Tanya Alvarezel balik mencoba untuk membebaskan sang istri asal tidak membahayakan dirinya. Enggak Mas, dibatasi saja, aku cukup bosan, nanti janji kalau anak kita lahir aku akan berhenti dan mengurus anak kita, jawab Aira. Alvarezel tampak berpikir cukup lama, ia melihat sang istri yang seperti memohon untuk mengizinkannya kembali bekerja. Alvarezel tahu perjuangan sang istri hingga menjadi dokter tidaklah mudah, ia juga tidak akan menghalangi mimpi sang istri. 60. Lia boleh, asal tidak menangani operasi dan untuk pasien aku batasi perharinya, dan 1 minggu hanya boleh 3 kali buka praktek bagaimana? Oke Deal, makasih Mas. Sahut Aira mencium setiap sudut wajah suaminya. Sini belum sayang, sahut Alvarezel menunjukkan ke arah bibirnya. Modus kamu mah. Alvarezel dan Aira larut dalam obrolan riangan mereka hingga mereka tidak sadar waktu sudah semakin larut. 61. 92. Hari ini Aira mulai bekerja, sedari pagi ia sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuk dirinya dan suaminya. Sayang, kenapa repot-repot masak sih? Kan kita bisa beli di luar, nanti kamu capek loh, ujar Alvarezel saat di ruang makan dan melihat Aira sedang menata hasil masakannya. Enggak, capek dari mana, orang aku cuma bikin rebusan doang sama roti panggang, jawab Aira. Kamu udah mandi? Tanya Alvarezel. Sudah, aku ganti baju dulu ya. Kamu sarapan aja dulu, ucap Aira kemudian menuju ke kamarnya, namun ia tak lupa memberi sang suami morning kiss agar tidak ngambek. Setelah mengganti baju, Aira memilih untuk sarapan di mobil, sudah lama rasanya ia tidak merasakan pagi-pagi keluar dari apartemennya. Kalau capek jangan dipaksa loh sayang, peringat Alvarezel. Lia Mas. Kamu tuh udah bilang itu hari ini 10 kali lebih, jawab Aira. Ya kan aku ngingetin kamu kan sukanya memaksa, padahal diri kamu sudah lelah, sahut Alvarezel. Enggak kok, oh ya. Mau USG gak nanti, dokter Della kemarin kan antri panjang. Boleh, jam makan siang aku ke ruangan kamu ya. Sahut Alvarezel. Oke. Aira dan Alvarezel sudah sampai di rumah sakit, semua mata tertuju pada mereka berdua, pasangan yang tanpa serasi. Alvarezel juga tidak sungkan membawakan barang bawaan sang istri. Dokter Aira semenjak hamil jadi cantik banget ya. Lia auranya itu loh. Mana badannya masih bagus banget lagi. Aduh pengen cowok kayak dokter Al. Sisain satu kayak dokter Al, ya Allah. Beberapa bisikan dari para suster dan dokter yang mereka temui, namun Aira hanya tersenyum dan menundukkan kepalanya saat melewati mereka. Berbeda dengan sang istri, Alvarezel malah terkesan cuek pada sekitar dan hanya memperhatikan istrinya saja. Alvarezel mengantarkan dan memastikan sang istri sudah duduk manis di ruangannya baru ia menuju ke ruangannya sendiri. Sedangkan Aira mulai memeriksa pasiennya satu persatu, baru 5 pasien punggungnya terasa sakit, padahal dulu sebelum hamil sehari ia bisa 20 pasien lebih. 62. Hufat pegel juga ya, gumam Aira. Tok, tok, tok. Suara ketukan dari luar yang membuat Aira bangkit. Ya masuk, pinta Aira. Ceklek. Suara pintu terbuka menampilkan buket bunga peoni kesukaannya. Aira melihat tangan yang begitu familiar baginya. Mas, panggil Aira yang mengetahui itu adalah ulah sang suami. Alvarezel kemudian masuk ke ruangan Aira. Tara bunga peoni kesukaan kamu, biar tambah semangat periksa pasiennya, ujar Alvarezel memberikan buket bunga tersebut dan beberapa camilan untuk sang istri. Maci suami aku, ujar Aira. Masih banyak. Yah lumayan 4 lagi. Dari luar ruangan Aira terdengar suara sang adik yang berteriak kencang. Lepasin aku. TTT. Di Jogja semua persiapan pernikahan Hasna dan juga Arya sudah 80%, tinggal menunggu hari H yang tak lama lagi.
Hasna menerima hitbahan Arya dan mereka akan melaksanakan akad nikah minggu depan. Hasna akan pulang lusa bersama Denan Zahira dan juga Bara, sedangkan Aira dan Alvarezel akan pulang H2 hari akad Hasna dan juga Arya. Bude, kamar Hasna sudah siap Bude? Tanya Uma Anissa. Sudah Uma, kamar Mebeka Zahira juga sudah siap, tinggal masukkan box bayinya saja, jawab Bude Sri. Oke Bude, terima kasih ya. Bude, kamar Al dan Aira dibersihkan waktu mereka mau pulang saja. Lia Uma, kalau begitu saya permisi dulu ya. Uma, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Uma Anissa kemudian mengecek kembali persiapan pernikahan putri ketiganya. Saat di pertengahan mencek tamu undangan, ponselnya berdering panggilan dari putra sulungnya. 63. Assalamualaikum Al, ada apa? Astagfirullah, memangnya kenapa? Apa enggak bisa dibicarakan dulu? Ini tinggal minggu depan loh. Tiba-tiba saja mata Uma Anissa berkunang-kunang, dan perlahan Uma Anissa kehilangan kesadarannya. Saat Uma Anissa jatuh bertepatan dengan Salsa yang masuk ke rumah, baru pulang dari sekolah. Astagfirullah Uma, teriak Salsa. Uma bangun Uma, isak Salsa. Salsa melihat ponsel Uma Anissa yang tergeletak di samping Umanya, panggilan dari kakak sulungnya masih terhubung. Kakak Al, Uma kak. Uma pingsan, ucap Salsa memberi tahu Alvarezel. Sedangkan di rumah sakit Alvarezel yang mengetahui Umanya pingsan segera meminta bantuan teman dokternya yang berada di Jogja untuk memeriksa Umanya. Uma Anissa hanya berdua dengan Salsa sedangkan Aba Elbrahim sedang berada di Bogor. Saya serius dengan kamu Hasna, perasaan saya dengan Aira hanya sekedar perasaan kagum, jelas dokter Arya pada Hasna. Halah bohong, enggak usah munafik kamu Mas. Banyak yang bilang jika kamu menikahi aku karena ingin menghancurkan rumah tangga kakak Alkan, emosi Hasna memuncak. Jujur saja Aira bingung dan belum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aira mendekat ke adik iparnya dan menenangkan Hasna, namun Hasna yang tersulut emosi malah menepis tangan Aira dan mendorongnya. Ini semua juga gara-gara kakak, teriak Hasna. Alvarezel yang sigap langsung menangkap sang istri. Untung saja Aira tidak terjatuh. Alvarezel membantu sang istri agar duduk dan tidak mendekat ke arah sang adik. Alvarezel beralih menatap Hasna dengan tatapan murka, karena Hasna hampir saja mencelakai sang istri dan calon buah hatinya. Apa-apaan kamu? Murka Alvarezel namun menggunakan nada yang begitu rendah yang membuat Hasna takut. Dengan cepat Aira menyekal tangan suaminya agar hal yang tidak diinginkan terjadi. Alvarezel menatap Aira yang 64. Menggelengkan kepalanya. Alvarezel mengusap wajahnya kasar dan terus mengucapkan kalimat, astagfirullah. Aira menyodorkan minum untuk suaminya dan adik iparnya serta calon suami adik iparnya itu. Setelah lebih tenang Alvarezel kembali menatap Hasna dan juga Arya secara bergantian dan menghembuskan nafasnya kasar. Duduk kalian berdua, pinta Alvarezel. Hasna yang awalnya kecewa dan marah pada Arya dan Aira kini berubah menjadi takut karena melihat ekspresi wajah sang kakak yang begitu marah. Sekarang Hasna, kamu jelaskan dari sudut pandang kamu, kalau tadi Kak Aira dan anak kakak kenapa-napa, kakak enggak bakal maafin kamu, apa kamu juga enggak khawatir sama Uma itu capek ngurus pernikahan kamu. Sekarang cepat jelaskan, pinta Alvarezel. Hasna mulai bercerita, saat ia tengah mengobservasi pasien di bangsa dan Hasna mendengar beberapa perawat membicarakan Arya yang selalu memperhatikan Aira semenjak pindah ke sini, dan beberapa kali Arya curi pandang, serta ada suster yang mendengar dokter Arya berteleponan dengan seseorang dan ia berkata ingin jujur dengan Aira. Aira dibuat pusing dengan cerita sang adik ipar. Bahkan Aira tidak pernah sama sekali berinteraksi dengan dokter Arya sebelum dokter Arya menghitbah Hasna. Astagfirullah. Itu semua fitnah, saya juga kagum dengaran dokter Aira tidak lebih. Dan satu lagi yang harus kalian tahu dan dokter Aira sendiri, dokter Aira adalah adik tiri saya. 65.
93. Astagfirullah. Itu semua fitnah, saya juga kagum dengan Dokter Aira tidak lebih. Dan satu lagi yang harus kalian tahu dan Dokter Aira sendiri, Dokter Aira adalah adik tiri saya. Aira dan Alvarezel terkejut dan saling memandang, begitu pula dengan Hasna yang masih melihat ke arah calon suaminya dan menatap dalam mencari celah kebohongan suaminya. Maksud Dokter Arya? Tanya Aira yang berusaha tenang tapi jantungnya sudah berdegup tidak karuan. Dokter Arya menarik nafas panjang dan mulai bercerita, jadi ibu kandung kamu menikah dengan ayah saya biasanya memanggil Bunda, ayah dan Bunda menikah sekitar 17 tahun yang lalu, Bunda hidup dalam bayangan rasa bersalah terhadap anak perempuan satu-satunya, Bunda diusir oleh keluarga mantan suaminya dulu, karena Bunda dituduh selingkuh dengan ayah saya, padahal ayah dan Bunda dulu hanya sebatas teman kerja, jelas Dokter Arya. Sedangkan Aira mulai menangis, ia selama ini telah salah sangka pada sang ibu. Alvarezel mencoba menenangkan sang istri. Lanjutkan dok, pinta Aira. Ayah saya mengetahui hal itu dan ayah saya bertanggung jawab atas kesalahpahaman itu dan menikahi Bunda, di mana posisinya ayah saya seorang duda, karena beliau bercerai dengan ibu kandung saya. Setelah menikah kami pindah ke Korea dan baru beberapa tahun kami pindah ke Indonesia. Saat pindah Bunda langsung mencari anaknya namun kabar sang anak seakan ditelan bumi, hilang begitu saja. Hingga akhirnya Bunda bertemu dengan seorang wanita yang membantunya waktu di transportasi umum hampir 1 tahun lalu. Bunda merasakan ikatan batin yang cukup kuat, dan ia semakin yakin saat mengetahui namamu dan juga wajahmu yang selalu datang dalam mimpinya begitu Sarma. Tapi Bunda tidak memiliki keberanian penuh untuk menemui dan memeluk putri kecilnya, ia hanya bisa memperhatikan putri kecilnya dari jauh. Bunda juga mengumpulkan informasi tentang kamu, makanya Bunda begitu percaya jika kamu adalah putri kecilnya yang selama ini beliau cari. Untuk saya yang melamar Hasna, itu karena saya benar-benar memiliki rasa pada Hasna. Saat ia pertama kali masuk koas di sini, tidak ada sangkut pautnya dengan Dokter Aira sama sekali, jelas Dokter Arya. Siapa nama ibu Anda? Tanya Aira yang masih benar-benar tidak percaya. Bunda Vera, jawab Dokter Arya. Aira mengingat itu, nama yang selalu ia doakan agar dipertemukan kembali, namun ia juga tidak bisa perayaan begitu saja. Saya masih enggak percaya. Di lain tempat, tepatnya di rumah megah milik keluarga Dokter Arya, Bunda Vera sedang bercocok tanam, dari dulu beliau memang memiliki hobi untuk bercocok tanam. 66. Bunda, teriak gadis berseragam putih biru dari arah depan. Bunda Vera menoleh ke arah putri kecilnya, di pernikahan dengan suaminya sekarang ia memiliki satu putri yang bernama Aisyah. Hei sayang, sudah pulang, sapa Bunda Vera. Tangan Bunda kotor sayang, imbu Bunda Vera kala Aisyah meraih tangannya. Bunda, kita kejadikan ke mall kan, cari sepatu untuk acara abang. Tanya Aisyah. Jadi sayang, kamu bersih-bersih dulu, Bunda juga mau ganti baju, sambil nunggu ayah datang, jawab Bunda Vera. Oke Bunda, saya ke kamar dulu ya. Muah, jawab Aisyah dan mencium bundanya sebelum kembali ke kamarnya. Bunda Vera tersenyum melihat tingkah putri bungsunya, ia jadi teringat dengan putrinya yang tak lain adalah Aira, di mana tindakannya semasa kecil 11-12 dengan tingkah Aisyah. Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah ya. Nak, Bunda sungguh merindukan kamu nak. Maaf Bunda terlalu takut dan malu untuk bertemu kamu, ucap Bunda Vera. Bunda Vera kemudian membersihkan tubuhnya dan kembali masuk ke dalam rumah. Beliau mengambil ponselnya dan melihat galeri di mana foto Aira bersama dengan suaminya yang tak lain adalah Alvarezel yang tengah berjalan yang dikirim oleh anak sambungannya. Kamu cantik sekali sayang, sebentar lagi akan menjadi ibu, Bunda doa akan selalu mendoakan kamu yang terbaik nak, gumam Bunda Vera. Bunda Vera menghapus air matanya kala mendengar suara pintu terbuka dan menampilkan sang suami yang baru saja pulang dari kantornya. Assalamualaikum sayang, salam suami Bunda Vera yang tak lain adalah Ayah Irwan.
ayah dari Dokter Arya. Waalaikumsalam, jawab Bunda Vera yang masih mengusap air matanya. Ayah Irwan menghampiri istrinya, ia tahu jika sang istri begitu merindukan putri kandungnya dengan mantan suaminya. Namun ia juga tidak akan memaksa sang istri untuk menemui Aira jika istrinya sendiri pun takut untuk menemui putrinya walau mereka sudah tahu di mana keberadaan sang putri. Ayah Irwan menghampiri sang istri dan memeluknya erat. Bunda Vera yang tidak kuasa kembali menangis. Sabar sayang, kita minggu depan akan bertemu dengan Aira, bisik Ayah Irwan. Kring, kring. Suara dering ponsel Bunda Vera berbunyi. Panggilan dari putra sulung mereka, Ayah Irwan segera mengangkat. 67. Panggilan tersebut. Halo assalamualaikum Ar. Sedangkan di rumah sakit, Aira tampak masih shock dengan cerita Dokter Arya. Ia meminta agar melakukan tes DNA agar Aira yakin. Hasna minta maaf, pinta Alvarezel pada sang adik. Hasna kemudian berdiri dan menghampiri Aira. Alvarezel memberi ruang untuk sang adik dan sang istri. Kak, aku minta maaf kak, jujur aku salah dan cemburu buta, tidak mencari tahu yang sebenarnya terlebih dahulu, maaf juga tadi aku juga mendorong kakak, ujar Hasna memeluk sang kakak ipar. Aira yang sedang mencerna semua ini hanya mengusap tangan sang adik dan tersenyum tipis dan tidak mengucapkan apapun. Tak lama Dokter Arya yang pamit untuk menghubungi Bunda Vera pun kembali ke ruangan Aira. Saya sudah menghubungi Bunda Vera, beliau dan ayah saya sedang menuju ke rumah sakti, mungkin dalam waktu kurang dari 1 jam mereka sudah sampai, jelas Dokter Arya. Alvarezel yang menatap sang istri, kemudian ia mengetahui bagaimana suasana hati sang istri, ia meminta Hasna dan juga Dokter Arya untuk meninggalkan mereka berdua. Tolong beri kami ruang berdua, pinta Alvarezel. Dokter Arya dan Hasna kemudian keluar ruangan Aira, setelah memastikan pintu terkunci Alvarezel menghampiri sang istri dan memeluknya erat. Tangis Aira pecah, jujur ia juga sedikit bingung dengan situasi ini, tapi pikiran Aira dipenuhi rasa khawatir yang mendominan pada mertuanya. Mamas telepon adik mas, kabar Uma bagaimana? Pinta Aira pada suaminya. Alvarezel kemudian menelpon adik bungsunya, syukur alhamdulillah Uma Anissa baik-baik saja, hanya kelelehan dan mungkin juga sedikit syok. Setelah itu Aira hanya duduk diam dengan perasaan sedikit lega setelah mengetahui kabar mertuanya, namun tak dipungkiri setelah ini ia juga akan bertemu dengan ibu kandungnya. Tok, tok. Suara ketukan pintu membuat pandangan Aira dan Alvarezel menatap ke arah pintu. Aira melepaskan pelukan suaminya dan Alvarezel berjalan ke arah pintu untuk membukakan pintu. Ceklek. 68. Saat pintu dibuka menampilkan sosok wanita parubaya dengan mata yang sembab dan wajah merahnya. Aira Hansa Adiba. 69. 94. Aira Hansa Adiba, panggil seorang wanita parubaya. Aira menoleh ke arah pintu. Ia berusaha untuk berdiri dan menghormati wanita tersebut, walau ia belum yakin 100%. Aira bangkit dibantu oleh suaminya. Aira mencium tangan Bunda Vera sedikit lama, sedangkan Bunda Vera menangis dan memeluk sang putri yang amat ia rindukan. Jujur Aira kini bingung harus berekspresi seperti apa. Ia ingin menangis tapi air matanya tidak bisa keluar sama sekali. Ia berusaha menghargai wanita yang kini berada di depannya. Apa kabar nak? Tanya Bunda Vera. Alhamdulillah, saya baik tante, jawab Aira. Hati Bunda Vera mencelos mendengar panggilan tersebut dari putri kecilnya, namun ia tidak berani protes. Ia takut jika Aira tidak nyaman berada di dekatnya. Tante apa kabar? Imbu Aira. Alhamdulillah Bunda baik nak. Bunda senang bisa bertemu dengan kamu lagi, jawab Bunda Vera. Lia Bunda, jawab Aira. Aira mempersilahkan Bunda Vera dan juga Ayah Irwan untuk duduk, sedangkan Hasna dan Arya menunggu di luar. Aira menatap sang suami bingung karena jujur ia tidak tahu harus membahas apa dan dari mana pembicaraan ini dimulai. Sudah berapa bulan? Tanya Bunda Vera membuka obrolan.
Alhamdulillah sudah jalan 5 bulan tante, jawab Aira. Setelah itu keheningan terjadi hingga Arya memanggil bundanya untuk diambil sampel darahnya, sedangkan Aira sudah tadi. Sepeninggalan Bunda Vera, Aira terus menatap dan meneluk suaminya erat. Apa yang dirasa Aira kini ia tidak bisa mengungkapkannya lewat kata-kata dan ekspresi. Semua akan baik-baik saja, oke, bisik Alvarezel mencoba menenangkan sang istri. Aku takut mas, gumam Aira. TTT. Sedangkan di Jogja Uma Anissa sudah siuman sejak tadi. Ia juga sudah mendapatkan kabar dari putrinya jika hanya terjadi kesalahpahaman. Uma makan dulu ya. Uma tuh terlalu ngoyo, ujar Salsa menyuapi Uma Anissa. 70. Kamu sudah makan? Tanya Uma Anissa. Sudah Uma, sekarang biar giliran Uma yang makan, jawab Salsa. Apa kakak Al ada telepon lagi? Bagaimana keadaan Kak Aira? Tanya Uma Anissa. Kakak Al bilang semua aman dan Salsa diberi tugas buat jaga Uma, mungkin kakak Al kesini besok dan lusa kembali lagi, karena Kak Aira baru masuk kerja jadi enggak bisa ninggalin kerjaan begitu saja, jelas Salsa. Apa hastes Kak Ira sudah keluar? Tanya Uma Anissa pada anak bungsunya tersebut. Belum Uma, bundanya Kak Arya tadi belum datang. Semoga semuanya baik-baik saja. Amin, yang terpenting Uma sehat dulu. Tadi Kak Aira ngancem kalau Uma masih sakit. Kak Aira ngambek sama Uma, sahut Salsa kembali menyuapi Uma Anissa. Bisa saja kamu, coba saja emang kakak ipar kamu bisa ngambek sama Uma. Zahira baru mendapatkan kabar tentang Aira dan juga dokter Arya. Ia ingin sekali menyusul ke rumah sakit, namun sangat tidak memungkinkan karena itu bukan tempat yang baik untuk Amira. Zahira menunggu cemas suaminya untuk pulang, dan menanyakan kabar sahabatnya tersebut karena sedari tadi Aira tidak bisa dihubungi. Zahira terus mondar-mandir sambil menidurkan Amira, perasaan cemas terlihat jelas pada wajah Zahira. Pasalnya baru saja melihat kebahagiaan keluarga kakaknya dan juga sahabatnya, tapi ini ada aja cobaannya. Tapi Zahira juga berdoa dengan apa yang nanti terjadi Aira bisa bertemu dengan ibu kandungnya. Ia ingat Aira selalu menangis saat hari ibu, ia ingin sekali memeluk dan meminta sang ibu untuk membawanya pergi dari jahatnya ibu tiri dan saudara tirinya yang kini mendekap di penjara. Ceklik. Suara pintu terbuka dari luar, dan tak lama menampilkan sosok Bara yang baru saja pulang. Bara pulang cepat karena memang perintah sang kakak ipar, karena Alvarezel tahu pasti sang adik ini sedang uring-uringan dan dia juga tidak bisa memaksa sang istri agar memberi kabar sang adik sedangkan suasana hati istrinya pun juga tidak menentu. Assalamualaikum, salam Bara. Waalaikumsalam, Mas gimana Mas? Aira gak apa-apa kan Mas? Aira baik-baik saja kan Mas? Jadi benar ibunya dokter Arya itu ibu kandung Aira? Mas jawab dong Mas, kenapa diam saja? Beribu pertanyaan dari Zahira membuat Bara bungkam dan bingung harus menjawab bagaimana. Sayang sabar sayang, aku bingung harus jawab pertanyaan kamu yang mana. Kamu tanyanya satu dong, kasihan tuh Amira sampai bangun. Sahur Bara menunjuk ke arah Amira yang sepertinya baru saja bangun. 71. Aduh Dek. Bunda udah nidurin dari tadi loh. Kenapa tidurnya sebentar banget sih? Gumam Zahira kembali menimang-nimang Amira. Bara tersenyum, ia kemudian menuju ke kamar untuk menaruh tasnya dan berganti pakaian serta tak lupa mencuci tangan dan juga kakinya. Sini biar Mas yang nidurin Amira. Kamu duduk saja sambil makan ini, ucap Bara mengambil alih Amira dan menyodorkan cake yang ia beli tadi sebelum pulang. Zahira menurut, kemudian ia duduk sambil menikmati cake-nya dan mendengarkan penjelasan dari suaminya. Tadi Kak Aira terlihat seperti orang bingung dan tatapan kosong, pas aku pulang sih dia terus memeluk kakak Al, tidak nangis hanya saja dia melamun, jelas Bara. Terus emang benar dokter Arya kakaknya Aira? Tanya Zahira kembali. Kalah memang itu ibu kandung Aira iya, tapi bukan saudara kandung. Ayah Arya menikah dengan ibunya Kak Aira,
tapi Arya bukan lahir dari ibunya Aira, mereka saudara tiri, jelas Bara. Sedangkan di rumah sambil menunggu hasil beberapa hari ke depan, Bunda Vera mencoba mendekatkan diri ke putrinya. Kini beliau bersama dengan Hasna dan Alvarezel melihat anak dalam kandungan Aira. Aira melakukan USG dan dekap jantung sang buah hati. Alvarezel sendiri yang memeriksa dan USG sang istri, tentu saja juga mendapatkan arahan dari sang istri. Sayang kok kepalanya ada dua? Tanya Alvarezel. Mas yang bener mas, pinta Aira karena sang suami yang terlalu bersemangat. Ih kakak Altu pelan-pelan sini biar aku saja, untuk aku udah lulus stase obgyn, gerutu Hasna mengambil alat USG. Ke kanan dikit deh, pinta Aira. Bunda Vera menatap sang putri bangga dan kagum, ia juga melihat calon cucunya. Memang kamu seperti ayahmu yang cepat sekali mengubah suasana hati, gumam Bunda Vera melihat ke arah sang putri yang sedang excited mengarahkan calon istri putra sambungnya tersebut. Kembar kak, celetuk Hasna. Yang benar kamu. Kamu jangan bikin kakak berharap ya. Sini biar kakak saja yang USG, sahut Alvarezel ingin mengambil alih alat USG namun tangannya ditepis oleh Hasna. Is kakak diam saja, tuh lihat keponakan-keponakan aku aktif banget, sahut Hasna. Ih sini kakak saja, ini kan anak kakak. Aku saja. 72. 95. Malam harinya, Aira, Alvarezel dan Hasna diundang untuk makan malam di rumah Dr. Arya. Aira awalnya enggan untuk menerima, namun demi menghormati perempuan yang kini duduk di sebelahnya itu, ia menerima ajakan tersebut. Aira mau tambah lagi. Tawar Bunda Vera menyodorkan ayam goreng pada Aira. Bunda Vera terlalu senang. Hingga sepulang dari rumah sakit ia meminta suaminya untuk berhenti di swalayan dan juga memasak sendiri dengan menu sebanyak ini. Tidak usah tante, ini saja sudah cukup, tolak Aira dengan lembut. Nak Al, nak Hasna mau nambah ayam lagi? Tanya Bunda Vera mencoba menawarkan pada mantu dan calon mantunya. Tidak usah tante, ini saja cukup. Tidak usah Bunda, jawab Alvarezel dan Hasna kompak. Alvarezel menatap sang istri yang tampaknya belum sepenuhnya percaya dengan keadaan ini, ia tahu sebenarnya sang istri begitu berharap, namun tak dipungkiri Aira juga takut jika ia terlalu berharap ia akan kecewa. Al, kata abah kamu, besok kamu ke Jogja dulu. Tanya ayah Irwan. Lia om, mau lihat keadaan Uma, cuma 1 hari doang. Abis itu balik dulu ke Jakarta, jawab Alvarezel. Apa enggak kecapean Airanya Ai? Tanya Bunda Vera. Aira enggak ikut tante, dia enggak enak sama yang lain baru juga masuk sehari libur lagi, terus minggu depan juga mungkin di Jogja sedikit lama, jawab Alvarezel. Aira sendiri berarti? Tanya ayah Irwan. Tidak om, saya masih ada sahabat saya sekaligus adik ipar saya, adiknya Mas Al-Zahira sekarang sudah tinggal di apartemen yang sama, jelas Aira. Kesini saja ada bunda, ayah dan juga Aisyah, Hasna juga jadi balik besok kan. Sahut Bunda Vera. Lia bunda. Sedangkan Aira menatap sang suami untuk meminta jawaban, jujur ia masih belum percaya dan nyaman di lingkungan ini. Alvarezel mengangguk dan matanya mengisyaratkan keputusan ada pada dirinya. Boleh, besok saya akan mampir ke sini tante, jawab Aira, ia juga tidak bisa menolak kebaikan orang lain padanya. Ayah Irwan menatap sang istri yang tersenyum lega, ayah Irwan adalah saksi bagaimana Bunda Vera merindukan putrinya yang terpisah, lebih tepatnya terpaksa dipisahkan. Sebelum lahirnya Aisyah Bunda Vera setiap malam selalu menangis merindukan putri kecilnya. Setelah lahirnya Aisyah ia bisa jadi obat untuk rindunya pada sang putri. 73. Dek, mau nambah lagi ayahnya? Tanya Bunda Vera pada putri bungsunya yang duduk tepat di seberang Aira. Enggak bunda, saya udah habis 3 potong buat yang lain saja, nanti sabukannya semakin kurus malah semakin gemuk, jawab Aisyah yang membuat yang lain terkekeh termasuk Aira.
Makan malam hari ini begitu hangat. Aira mulai nyaman dan tenang dalam keluarga Bunda Vera, namun ia juga tidak mau senang berlebihan dulu. Aira takut jika semua ini tidak sesuai dengan kenyataannya, namun Aira juga bersyukur bisa mendapatkan perhatian dari seorang ibu selain dari mertuanya. Mereka pulang pukul 10 malam, Bunda Vera begitu banyak membawakan makanan untuk mereka bertiga. Alvarezel cukup lega kala melihat sang istri sedikit lebih nyaman berada di lingkungan Bunda Vera. "Sayang," panggil Alvarezel yang fokus melihat ke depan. "Sayang," panggil Alvarezel lagi saat tidak ada sahutan dari sang istri. Alvarezel menoleh. Ia melihat sang istri sudah terlelap, begitu pula dengan Hasna. Cek. 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 Emang dasar kebo, melihat ke arah sang istri dan adiknya. Keesokan paginya Alvarezel dan Hasna sudah siap untuk ke Jogja dan Aira sudah siap untuk berangkat ke rumah sakit. Alvarezel mengantarkan Aira terlebih dahulu. Mereka lebih memilih diantar oleh supir, karena Aira tidak diizinkan Alvarezel untuk mengendarai motor sendiri. Alvarezel menghantarkan Aira hingga ke ruangannya, sedangkan Hasna menunggu di mobil. "Sayang, nanti ke tempat Tante Veranya diantar sama Pak Parjo ya. Terus jangan capek-capek, jangan mondar-mandir, kalau mau istirahat langsung ke ruangan aku saja, nanti kalau Uma sudah enakan, aku langsung pulang." "Oh ya. Satu lagi, jangan sampai lupa makan," peringat Alvarezel pada sang istri. Aira tersenyum dan mencubit pipi suaminya yang terlihat sedikit lebih berisi. "Iya suami aku yang cerewet, udah ditunggu Hasna, hati. Hati ya. Kalau udah sampai kabarin," sahut Aira. "Lia sayang," jawab Alvarezel. Alvarezel kemudian beralih ke perut yang istri yang sudah terlihat besar. Ia menempelkan telinganya ke perut sang istri dan mengusapnya sambil berbicara pada kedua calon buah hatinya. "Kalian jangan nakal-nakal ya. Baba titip mama, kalau mama yang nakal nanti kasih tahu baba, oke? Yang pintar, yang sayang, muah." "Udah mas, malu nanti diliatin suster Salwa kalau masuk," usir Aira pada suaminya. "Lihat deh, baba diusir Sarma Marna," ucap Alvarezel ngambek sambil mengusap ke perut Aira seakan mengadu. 74. Pada anaknya. "Mas enggak usah drama deh, ketinggalan pesawat nanti kamu," sahut Aira. "Hehehe, maaf kalau gitu aku pamit dulu ya. Wassalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Aira yang tak lupa mencium tangan sang suami dan Alvarezel yang tidak ketinggalan mencium kening sang istri. Aira melihat sang suami hingga keluar dari ruangannya, sedangkan Alvarezel sejujurnya berat untuk meninggalkan sang istri, apalagi dalam keadaan hamil seperti ini. Karena semenjak hamil Aira begitu manja dengan dirinya, mereka belum pisah lama semenjak Aira hamil. TTT. Sedangkan di Jogja Uma Anissa merasa kasihan pada Aira yang akan ditinggal sendiri oleh putra sulungnya, padahal Uma Anissa sudah bilang jika dirinya baik-baik saja, namun Alvarezel tetap memaksa untuk pulang ke Jogja sebentar. Uma Anissa belum mengetahui jika dirinya akan mendapatkan cucu kembar. Selain untuk menjenguk Uma Anissa, Alvarezel juga akan menyampaikan kabar gembira ini. "Dek, bilang ke kakak Al, enggak usah ke sini," pinta Uma Anissa. "Uma, kakak Al dan kak Hasna sudah di pesawat pasti, orang keberangkatannya sudah 30 menit yang lalu," sahut Salsa. "Tapi kasihan nanti kak Aira sendiri. Di sana ada kak Hira, kak Bara, Amira, banyak Uma, nanti sore juga kakak Al balik ke Jakarta lagi." Tiba-tiba saja ponsel Uma Anissa berdering panggilan dari menantu perempuan satu-satunya. Dengan segera Uma Anissa menerima panggilan video dari menantunya tersebut. "Assalamualaikum Uma," terdengar salam Aira dari seberang yang begitu semangat, yang membuat Uma Anissa dan Salsa sedikit terkejut. "Waalaikumsalam, Nduk." Salsa beranjak karena ada yang mengetuk pintu. "Uma, bagaimana keadaannya? Apa sudah mendingan?" tanya Aira. "Alhamdulillah Nduk. Nduk, bilangin suami Kanu enggak usah kesini, kasihan Kanunya sendirian," jawab Uma Anissa. "Uma, gak apa-apa,
biar Aira dan Mas Al sedikit renang kalau Mas Al sendiri yang lihat kondisi Uma, jawab Aira. Uma Anissa tiba-tiba menitihkan air matanya, menantunya ini serasa anak kandungnya sendiri, beliau bersyukur mendapatkan menantu seperti Aira. 75. Loh Uma kok nangis? Aira ada salah kata ya? Tanya Aira. Enggak kok Nduk. Uma merasa bersalah sama kamu, gara-gara Uma sakit kamu jadi tinggal suami kamu, padahal semenjak hamil kamu tidak bisa jauh dari suami kamu. Uma tahu rasanya jauh dari suami pas lagi hamil. Uma ini, Aira gak apa-apa Uma jadi cengeng gini, atau jangan. Ucap Aira menggantung. Jangan-jangan apa? Tanya Uma Anissa. Uma hamil. 76. 96. Alvarezel dan Hasna sampai di rumah Jogja sekitar pukul 10:30. Setelah menelpon mertuanya, Aira tadi mengirim pesan pada suaminya agar membeli alat tes kehamilan terlebih dahulu sebelum sampai rumah. Kak, emang beneran Uma hamil? Tanya Hasna. Kakak juga enggak tahu deh, orang kakak ini cuma disuruh Kak Aira, nanti kita tanya Uma, jawab Alvarezel. Alvarezel dan Hasna masuk ke dalam rumah yang tampak sepi, bertepatan mereka masuk bertepatan juga Aba Ibrahim baru pulang dari luar kota, beliau baru sempat pulang. Hasna, panggil Aba Ibrahim yang baru memasuki rumah. Aba, Alvarezel dan Hasna kemudian mencium tangan abanya. Baru sampai? Tanya Aba Ibrahim. Liaba, jawab Alvarezel sedangkan Hasna sedari tadi menunduk karena ia takut, karena awal permasalahan dari dia yang terlalu cemburu. Ya sudah ayo masuk, Aba juga mau lihat Uma, jawab Aba Ibrahim, tidak menoleh ke arah Hasna. Hasna masih diam di tempatnya dan tidak bergerak sama sekali, Alvarezel kemudian menarik tangan sang adik agar juga ikut masuk. Saat di ruang keluarga mereka Alvarezel berhenti karena Uma Anissa sedang menonton di ruang keluarga dan Aba Ibrahim duduk di dekat Uma. Ba Uma tuh gak apa-apa, kemarin cuma sedikit capek saja, sahut Uma Anissa. Aba Ibrahim kemudian melirik ke arah Hasna dan meminta Hasna untuk duduk di kursi depan Uma Anissa dan juga Aba Ibrahim. Hasna, duduk kamu. TTT. Sedangkan di Jakarta Aira baru saja selesai memeriksa pasien ia ingin sekali makan asinan buah yang berada di Bogor. Aduh pengen banget lagi, atau naik kri aja main kali ya. Kalau capek tinggal duduk di kursi prioritaskan gue hamil, gumam Aira sambil mengusap perutnya. Aira mulai membereskan segala barangnya yang ternyata banyak sekali, selama hamil ia tidak pernah diizinkan membawa barang-barangnya sendiri oleh suaminya. Bahkan saat jalan ke mall pun Aira didorong naik kursi roda dan tasnya masih dibawakan oleh suaminya. Di satu sisi Aira merasa tidak enak tapi sisi lainnya dia bahagia dan bersyukur mendapatkan suami seperti Alvarezel yang begitu memuliakan wanita. Aira turun ke lobi sambil menunggu taksi online-nya, namun saat keluar dari lift, ia bertemu dengan Bunda Vera. 77. Dengan membawa 2 tempat makan. Aira, mau kemana? Sapa Bunda Vera kala melihat Aira dengan bawaannya yang begitu banyak. Tante, aku mau ke Bogor tante, jawab Aira jia baru ingat kalau ia ada janji akan main ke tempat Bunda Vera. Loh mau ngapain? Tanya Bunda Vera. Sini-sini duduk dulu, kasihan capek kan. Imbu Bunda Vera menarik Aira ke kursi di dekat mereka.